Hai, balik lagi di spoilerku. Kali ini masuk di episode 2 dalam drakor bisnis proposal ya guys. Jadi di akhir episode 1 kemarin, kan Shinhari nggak sengaja tuh masuk ke mobilnya Kang Taimo. Cuman gara-gara dia pengen menghindari Minwoo. Di dalam mobil, Shinhari mencoba mengulur waktu gitu sampai si Minwoo itu lewat. Tapi nggak taunya dia malah bertengkar tuh sama Kang Taimo. Kang Taimo bilang pokoknya dia tetap ingin menikahi Shinhari, sedangkan Shinhari bilang kalau dia tuh nggak suka semua hal tentang Kang Taimo. Hari bilang wajah Kang Taimo mirip Archaeopteryx. Taimo penasaran dong seperti apa itu Archaeopteryx. Nah, di rumah Sunghun browsing tuh Archaeopteryx tuh kayak apa dan memperlihatkannya pada Taimo. Sunghun juga bilang kalau mereka itu mirip memang. Sementara itu, Hari dan Yongseo kembali minum-minum nih guys, karena Yongseo lagi pusing banget tuh. Dia bilang kalau pria yang pernah ia temui itu biasa lewat dekat situ dan mereka pengen melihat cowok itu lewat. Tapi karena mereka itu mabuk, jadi saat Cha Sung-hoon lewat, mereka pun nggak tahu. Saat sadar, Shinhari dan Yongseo sudah berada di rumah Shinhari. Mereka sama sekali nggak ingat kejadian malam setelah mereka minum-minum itu. Dan ternyata mereka berdua tuh pulang dengan diantar sama polisi karena mereka itu udah nggak inget lagi apa-apa ya. Karena udah banyak banget minum, jadi mereka itu udah di luar kendali deh pokoknya. Belum lagi Yongseo yang ngoceh nggak karuan sesampainya di rumah. Nah, Ibu Hari itu sampai malu deh sama Bapak polisi gitu. Ibu Hari pun berterima kasih sama Pak Polisi dan mempersilahkan mereka untuk segera pulang. Lalu dengan kekuatan emak-emak, Ibu Hari langsung berteriak dengan keras dong guys, sampai mereka itu akhirnya masuk ke dalam kamar dan tidur. Akhirnya perlahan Hari dan Yongseo pun ingat apa kejadian semalam. Sementara itu kakek yang seneng banget karena Taimo udah mau nikah, terus menerus membahas tentang masalah pernikahan. Akhirnya Taimo pun membuat janji untuk bertemu dengan Yongseo untuk membicarakan pernikahan mereka lebih lanjut. Dan di sini Shinhari pesen sama Yongseo agar jangan sampai Yongseo itu membongkar identitas tentang Shinhari. Sementara itu, saat sedang bekerja, Hari melihat handphone Haejin, teman rekannya itu berdering, dan itu telepon dari Minwoo. Haejin bilang kalau telepon itu dari teman kencannya. Hari penasaran dong dan akhirnya mengikuti Haejin yang bertemu dengan Minwoo. Mereka terlihat berbincang dan seperti bertukar hadiah gitu deh. Hari semakin panas ngelihatnya karena memang Hari memiliki perasaan sama Minwoo. Saat mau balik ke kantornya, Hari berpapasan dengan Taimo. Karena panik, Hari pun berlari dan malah menabrak orang yang ada di depannya, sampai sendalnya itu terlempar. Dan apesnya lagi, sendalnya kena presdir Kang Taimo guys. Taimo nggak terima dong ada sendal mendarat di mukanya gitu. Dia pun mencari siapa pemilik sendal itu. Jelas aja Taimo nggak terima dong guys, orang hidungnya aja sampai berdarah gitu. Hari yang panik langsung mencoba kabur dong. Dia pun terus berlari menuju tangga darurat dan terus naik ke atas sambil dikejar oleh presidir Kang Taimo. Akhirnya Hari keluar dari tangga darurat dan menuju ke lift. Sambil menunggu lift terbuka, ternyata Taimo udah sampai dong. Saat Hari masuk ke dalam lift, Taimo pun berhasil mengejarnya dan ikut masuk ke dalam lift tersebut. Hari panik dan menundukkan kepalanya. Padahal sih Taimo nggak ngapa-ngapain ya. Dia cuma pengen tahu apakah benar Hari pemilik sandal tersebut. Hari bilang saat itu ia terpeleset sehingga sandalnya terlepas. Dan ia berlari karena ia takut melihat hidung Taimo berdarah. Hari mendadak panik karena dia ingat harus segera mengangkat makarel yang lagi diasap. Dan gosip tentang karyawan yang melempar sendal ke mukanya Kang Taimo itu udah sampai ke timnya Hari dong. Tapi mereka nggak tahu kalau karyawan itu adalah Shinhari. Sementara itu Haiji terlihat sangat lesu, padahal ia baru aja ketemu sama teman kencannya. Ternyata Haijin itu suka sama Minwoo, tapi ternyata Minwoo-nya enggak. Sementara itu Yongseo sedang dalam perjalanan menemui Taimo, malah mobilnya menabrak. Ternyata yang di dalam mobil itu adalah Cha Sung-hoon. Dia pun memperkenalkan diri sebagai Jin Yongseo.
Taimo yang mendengar hal itu pun bingung dong, kok mukanya beda, dan malah menuduh Yongseo yang asli itu menggunakan identitas palsu. Akhirnya Yongseo bilang kalau yang datang kencan dengan Taimo itu bukan Yongseo yang asli, melainkan orang yang ia bayar. Dan Taimo pun meminta Yongseo untuk membawa Hari bertemu dengannya. Jadi si Taimo ini punya kebiasaan yang unik ya. Jadi setiap kali ia stres, ia tuh sukanya beres-beres rumah terus masak gitu. Dan itu ia lakukan di rumah Sunghon. Setelah membersihkan rumah dan memasak, mereka berdua pun makan bersama dan membicarakan tentang Jin Yongseo yang asli dan yang palsu. Sementara itu, Yongseo mendatangi rumah Shin Hari dan ia mengajak Hari untuk pergi ke salon, berdandan, dan membeli pakaian yang bagus. Lalu, Yongseo mengajak Hari datang ke sebuah restoran. Dan ternyata, Yongseo sudah membuat janji dengan Kang Taimo dan Hari sama sekali enggak tahu hal tersebut. Taimo meminta Yongseo untuk membawa Hari bertemu dengannya untuk berminta maaf kepada Taimo secara langsung. Hari langsung lari dong, dia panik mau ketemu Taimo. Dia takut kalau ada sesuatu yang buruk yang terjadi pada dirinya. Dan apesnya, voucher-voucher yang ia bawa itu jatuh berserakan. Itu voucher dari kedai ayam yang akan ia berikan kepada timnya. Voucher itu ditemukan sama Kang Taimo. Jadi secara nggak langsung, Hari sudah memberikan identitasnya kepada Taimo. Jadi dia tahu tuh di mana Hari tinggal. Jadi di sini Taimo itu mencoba bernegosiasi sama Hari ya. Dan dia juga mengecek nomor telepon Hari apakah nomornya masih sama atau enggak. Dan Taimo meminta Hari untuk segera mengangkat telepon setiap kali Taimo menelponnya. Taimo bertanya kepada Hari siapa nama aslinya, tapi di sini Hari bohong ya. Dia bilang namanya Shin Gamhui. Sementara itu di rumah, Taimo bilang sama kakeknya kalau dia tidak jadi menikahi Jin Yong. Kakeknya pusing dong guys. Sementara itu setelah sampai di rumah, ternyata Yongseo sedang ada di rumahnya Hari dong. Hari langsung memukul Yongseo. Dia bicara pada Yongseo kalau Hari itu sangat ketakutan karena dia hampir ketahuan dan bisa saja dia dipecat malam itu. Sementara itu, Taimo sepertinya sudah mulai tertarik ya dengan Shin Hari. Sampai jam 4 pagi itu dia nelpon Hari hanya untuk mengecek apakah nomor itu masih tersambung dengan Hari atau enggak. Sementara itu, Cha Sung-hon sudah mulai membuat jadwal kencan buta untuk Taimo lagi ya. Dan dalam sehari itu, Taimo bisa pergi kencan sampai 20 kali. Dan itu tempatnya jauh-jauh gila, ada sampai yang ke Jepang juga. Mana ceweknya aneh-aneh lagi, ada yang tua, ada yang aneh gitu. Dan sepertinya Taimo juga udah bosan mendengar cerita mereka ya, karena udah banyak banget sampai 20 kali. Sampai di rumah, Taimo pun kesal dan bilang sama kakeknya kalau dia tuh udah gak pengen lagi pergi ke kencan buta. Taimo bilang kalau dia sebenarnya dia itu ada seseorang yang pengen dia nikahi. Kakak yang mendengar hal tersebut pun merasa penasaran siapa wanita yang dimaksud oleh Kang Taimo. Sementara selama ini kakek itu nggak pernah melihat Kang Taimo dekat dengan wanita manapun. Taimo bilang mereka itu putus sebentar karena bertengkar dan yang membuat mereka balikan adalah Cha Sung-hon. Jadi di sini Taimo udah bikin rencana ya guys ya. Dia bikin rencana sama Shin Hari supaya dia bisa terbebas dari kencan buta yang sudah dijadwalkan untuknya. Lalu dia menelpon Shin Hari dan mengajak mereka untuk bertemu. Dan akhirnya mereka pun bertemu di sebuah kafe yang menurut aku ada aneh ya. Ternyata itu kafe kayak ada tempat bermain untuk anak-anak gitu deh. Padahal Hari bilang kalau dia tuh sering banget main di situ. Dan di sini Taimo bilang sama Shin Hari kalau mereka itu pengen berkencan sungguhan gitu dengan tujuan pernikahan. Tapi tentunya hanya untuk pura-pura ya. Cuman Shin Hari nggak mau guys. Tapi Taimo terus memaksa dan bilang juga kalau dia akan membayar Shin Hari 2 kali lipat. Tapi sebenarnya Hari agak berat ya karena ini juga menyangkut dengan kakek Kang Taimo yang dimana dia adalah pimpinan dari perusahaan dari Shin Hari bekerja. Jadi di sini Hari bingung ya, karena sebenarnya dia juga memang butuh uang, tapi kalau semuanya terbongkar, pekerjaannya juga menjadi taruhannya. Bisa aja dia dipecat saat itu juga.
Sementara itu, di kedai ayam milik orang tua Hari, ternyata orang-orang juga pada nonton drama itu dong. Drama yang disukai sama kakak Kang Taimo. Yang ceritanya itu mirip banget dengan apa yang sedang dialami oleh Sinhari saat ini. Jadi percintaan antara orang yang gak punya sama keluarga konglomerat gitu. Dan ibunya juga ikut berkomentar dong, ibu Sinhari itu gak suka. Padahal kisah TV itu sedang terjadi sama anaknya sendiri. Tiba-tiba handphone Sinhari berbunyi dan ternyata itu telepon dari Minwo. Ia menanyakan kenapa sekarang Hari jarang sekali mampir ke restorannya. Sementara itu, si kakek yang juga sedang menonton drama itu di rumah juga ikut mengomel, guys. Dia pikir semua orang kaya kayak gitu, padahal kan enggak. Taimo yang baru aja pulang ke rumah langsung ditanyai kakek dong, kapan Taimo akan mempertemukan kakek dengan pacar Taimo. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba Taimo itu udah ada di depan rumah Hari. Ia menelpon Hari dan meminta Hari untuk segera keluar menemuinya. Akhirnya Hari pun menyanggupi untuk keluar dong guys, tapi dia panik. Dia harus make up dulu nih, biar Taimo tidak mengenalinya sebagai Sinhari atau pegawainya. Ternyata di sini itu Kang Taimo membawa surat kontrak perjanjian tentang kesepakatan mereka guys. Tapi Sinhari masih belum setuju ya untuk menandatangani surat perjanjian itu. Hari meminta Taimo untuk mencari wanita lain aja karena dia udah nggak mau bohong lagi ya. Saat Taimo dan Hari sedang berdebat nih guys, tiba-tiba Hamin, adik Hari itu pulang. Tentu saja Hari panik dong guys, dan dia pun berusaha untuk menyembunyikan Kang Taimo. Dia malah mendorong Kang Taimo, hingga Kang Taimo pun terjatuh. Tapi karena tangan Kang Taimo itu memegang Hari, jadi Hari pun juga ikut terjatuh. Penasaran dong gimana terusannya? Oke, jadi tungguin video selanjutnya ya. Terima kasih.